Semakin cepat kamu memaafkan, semakin cepat kebahagiaan datang di hidup kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah keajaiban yang datang setelah memaafkan. Dan di sini memaafkannya kepada dia ini bisa siapapun. Pasangan kamu, yang bukan pasangan kamu, siapapun itu yang pernah menyakiti kamu, baik secara sengaja dan gak sengaja, yang rasa sakitnya itu masih kamu rasa sampai sekarang dan mungkin belum bisa kamu maafkan seutuhnya. Reading ini berarti buat kamu, dan kita akan lihat di sini jika kamu berhasil memaafkan dia, berkah apa aja atau keajaiban apa aja yang bisa hadir di hidup kamu ya. Aku tadi udah shuffle kartunya supaya cepat, dan kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Aku pakai tarotnya dulu untuk melihat situasi yang terjadi di kamu saat ini. Oke, dari sebaran kartunya yang bisa aku lihat di sini adalah salah satu hal atau mungkin di sini orang yang belum bisa mendapatkan maaf dari kamu adalah orang yang pernah hadir di hidup kamu, memberi kamu bahagia. Mungkin juga di sini orang ini pernah punya impian yang sama dengan kamu, yang mana kehadiran dia ini dulunya kamu rasa adalah orang yang kamu tunggu-tunggu, yang benar-benar mendamaikan hati kamu, menggembirakan hati kamu, tapi karena satu dan lain hal, dia ini secara sengaja atau tidak menyakiti hati kamu teramat dalam. Dan di sini karena orang ini sebenarnya walaupun sudah menyakiti teramat dalam tapi sangat berarti juga di hidup kamu, maka kamu masih sering kali menoleh ke dia. Walaupun mungkin juga dia di sini sudah punya kehidupan sendiri yang mungkin juga udah putus koneksi dengan kamu, tapi kamu masih mengingat-ingat dia. Bahkan juga di sini mengingat-ingat rasa sakit yang dia timbulkan, yang kamu masih rasakan sampai sekarang. Jadi di sini dapatnya Knight of Wands, yang sebenarnya Knight of Wands ini berhubungan dengan passion, dengan impian, harapan yang besar. Tapi entah kenapa ketika aku akan reading tadi, aku terpanggil untuk memakai deck ini. Dan di deck ini Knight of Wands-nya menoleh ke belakang, yang bisa aku katakan bahwa kamu belum bisa move on dari dia. Jadi di sini sebahagia apapun hidup kamu sekarang, sebanyak apapun berkah yang kamu nikmati sekarang, tapi kamu masih terus menoleh ke dia dan kamu belum bisa memaafkan dia pada apapun kesalahan atau kejahatan yang pernah dia lakukan ke kamu, baik sengaja ataupun tidak. Dan di sini membuat kamu menjadi terhambat, atau mungkin di sini membebani langkah kamu untuk mencapai segala impian kamu ke depannya, apapun itu, mengenai cinta, mengenai keuangan, mengenai impian-impian indah lainnya. Karena di sini yang seharusnya kamu fokus itu memacu kuda kamu ke depan, tapi kamu noleh lagi ke belakang, noleh lagi ke dia, teringat-ingat lagi akan sakit di hati kamu karena dia. Kamu di sini mungkin menyesali kenapa dia harus hadir di hidup kamu, kenapa kamu dulu bisa sangat menyukai dia tapi dia memberikan luka yang banyak di hidup kamu, kayak gitu. Dan maaf itu belum bisa kamu berikan ke dia. Ya, seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Lalu situasi lainnya adalah di sini kamu ada sebuah situasi atau seseorang yang membuat kamu habis kesabarannya di sini, dan kamu belum bisa memaafkan dia karena di sini kamu merasa bahwa aku tuh sudah memberikan yang terbaik, aku sudah mengusahakan yang terbaik, aku mengorbankan apapun buat kamu atau mungkin buat sebuah pekerjaan atau bos kamu, siapapun itu, tapi kamu nggak mendapatkan selayaknya yang kamu dapatkan. Maka di sini kamu sangat-sangat kecewa, sakit hati, dan kamu merasa nggak layak dibegitukan. Makanya di sini seseorang atau situasi ini membuat kamu merasa bahwa aku nggak bisa maafin kamu karena aku sudah memberikan segala-galanya tapi kamu tidak membalas segala pengorbananku dengan sebanyak itu, atau di sini justru memberi kamu luka yang banyak, dan kamu di sini banyak yang merasa nggak ingin terhubung lagi dengan dia atau perusahaan atau apapun itu, tapi kamu tetap aja menoleh lagi ke mereka, dan ini membuat kamu menjadi kurang bisa bersyukur pada apapun yang kamu dapatkan sekarang. Kayak gitu di sini situasinya yang kamu hadapi sekarang. Ada The Moon di sini yang menandakan kebingungan, tidak mengerti kemana langkahnya. Karena di sini yang bisa kulihat adalah bahwa bulan itu kan muncul di malam hari ya, seringnya munculnya di malam hari. Makanya di sini
Bisa aku katakan bahwa maaf yang belum kamu berikan ke dia ini menjadi salah satu pemicu kenapa kamu merasa hidup kamu akhir-akhir ini tuh terasa gelap, seolah tanpa harapan, tanpa sinar, tanpa kebahagiaan. Karena memang di sini maaf yang belum kamu berikan ini membuat segala energi negatif ini hadir di hidup kamu. Jadi seperti magnet gitu loh, segala marah, dendam, kecewanya kamu ini menarik hal-hal yang sama, bahkan negatif yang lebih banyak lagi kayak gitu. Makanya di sini kenapa aku kasih judul keajaiban setelah memaafkan, karena kebanyakan gini nih situasinya. Jadi bingung, kalut, nggak ngerti mau kemana. Padahal kamu punya impian yang sangat besar, apapun itu. Karena once itu mengenai gairah yang membara, mengenai seseorang, mengenai pekerjaan, impian kamu, pendidikan, masa depan yang indah gitu. Tapi semuanya jadi blur, jadi nggak terbaca, jadi bingung bagaimana melangkah ke depannya karena kamu menarik banyak energi positif negatif maksudku di hidup kamu. Maka di sini sebaiknya memang kamu memaafkan dia. Sebesar apapun sakit yang kamu rasa dan kamunya lebih sering menoleh ke dia, masih mengingat-ingat lagi mengenai dia atau mengenai sebuah perusahaan atau apapun itu, maka coba kamu maafkan, lepaskan, karena di sini jadi pengganjal segala impian kamu, segala negatif-negatif yang masih ada di hati dan pikiran kamu itu. Dan di sini aku akan lihat keajaiban apa yang datang jika kamu berani melepas ini semua dan memaafkan dia atau sebuah perusahaan, organisasi, apapun itu. Apa keajaibannya? Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah sosok seseorang yang sangat penyayang, perhatian, rasa ingin menyayanginya tuh luar biasa. Maka di sini jika kamu berhasil memaafkan dia, memaafkan di sini nggak hanya oke, Lebaran datang minta maaf, enggak, tapi di sini benar-benar memaafkan yang ya sudah, aku maafkan kamu atas segala hal buruk yang pernah kamu lakukan ke aku, sengaja ataupun tidak, dan terima kasih atas segala kebaikan dan hal-hal menyenangkan yang pernah kita lalui bersama, kayak gitu. Dan di sini jika kamu sudah berhasil memaafkan dia, melupakan segala sakit yang kamu rasa, kamu akan siap menjadi sosok di sini. Ini bisa laki-laki atau perempuan yang penuh dengan rasa sayang. Yang mana di sini dia juga terpancar kecantikannya atau kecakapannya dari dalam. Karena di sini energi menyayangi itu kan positif ya. Jadi ketika energi positif ini datang di hidup kamu, terpancar keluar kehangatan hati kamu, kamu yang bisa melihat positif di masa depan kamu, dan juga di sini kamu sudah siap untuk hal-hal yang juga berhubungan dengan materi, keuangan, menjadi orang yang kreatif, yang bersemangat lagi untuk meraih segala keamanan dan kenyamanan dari hasil finansial kamu ini. Dan juga kalau misalnya di sini kamu mempersiapkan diri untuk menjadi ibu, yang mana kamu nanti akan menikah, punya anak, kamu di sini juga diminta untuk memaafkan dulu orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa kecil kamu. Karena biasanya orang yang punya luka di masa kecil ini ke depannya tuh punya trauma yang nanti akan berefek buruk ke anak kamu, pola pengasuhan kamu terutama. Makanya di sini coba maafkan dia yang pernah menyakiti kamu ini, teman-teman sekolah kamu atau bahkan mungkin orang tua kamu, yang mana akan memuluskan langkah kamu untuk tujuan kamu jika memang kamu ingin menjadi seorang ibu. Kayak gitu. Karena nanti setelah semuanya plong, lega, kamu akan benar-benar bisa mengeluarkan segala energi kamu untuk ingin menyayangi, menjaga, merawat seperti itu. Dan juga mengelola keuangan kamu yang pasti. Keuangan yang datang setelah kamu melepas segala dendam, marah, sakit hati yang masih tersisa di hati kamu. Kayak gitu. Lalu ada Knight of Swords ya. Tadi kan aku bilang impian kamu tuh banyak banget. Maka di sini setelah kamu tidak menjadi Knight of Wands yang menatap ke belakang, kamu di sini siap menjadi Knight of Swords yang akan bisa melawan ini, melawan segala ketidakmampuan, atau mungkin di sini kamunya sekarang belum bisa move on dari dia, kamu akan bisa move on. Move on di sini benar-benar nanti kamu melupakan dia atau sesuatu yang menyakitkan ini, untuk dimana kamu akan cepat sampai pada impian kamu. Kayak gitu. Jadi di sini arahnya sudah benar. Jadi kudanya mengarah kemana, nah kamunya menolehnya kemana, kayak gitu. Kalau ini kan berbeda. Kudanya mengarah ke sana, tapi kamu menolehnya ke belakang. Kayak gitu. Di sini kamu sudah siap untuk menjadi kamu yang berjuang untuk segala apapun itu. Mempertahankan pernikahan. Kamu di sini akan mendapatkan pasangan yang benar-benar cinta dan sayang sama kamu, menjaga kamu, menghormati kamu, seperti itu. Juga mengenai impian-impian kamu yang lain, pekerjaankah, pendidikankah, seperti itu ya di sini. Dan ini kenapa dia terlihat seperti rambutnya itu berkibar-kibar, karena langkahnya tuh ringan, nggak beban gitu. Jadi kecepatannya tuh luar biasa di sini. Ringan langkah kamu untuk menggapai segala impian kamu kalau di hati kamu udah nggak ada dendam,
marah dan segala yang negatif-negatif itu. Kamu boleh kok merasakan marah, kecewa, dendam, boleh, tapi jangan disimpan. Boleh kamu kecewa dengan orang, boleh, tapi jangan disimpan lama-lama. Apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun, kamunya nanti bisa sakit. Kamunya nanti akan menyesal karena ini mengganjal langkah kamu untuk segala impian besar kamu itu. Lalu ada Four of Pentacles. Di sini memang energinya teman-teman sekarang masih banyak yang ini ya, menyimpan segala yang negatif-negatif itu, yang mana ini membebani langkah kamu ke depannya. Makanya di sini keajaiban yang akan datang adalah semua beban ini akan lepas dari pundak kamu, dari batin kamu, dari hati kamu. Karena gini, aku sering menyamakan segala dendam, marah, sakit hati itu seperti kentang busuk yang kamu simpan di dalam tas kamu di sepanjang hidup kamu. Yang mana kalau kamu dendam ke A, nyimpan lagi kentang busuk. Dendam ke B, nyimpan lagi kentang busuk. Lama-lama kentang busuk di tas kamu yang kamu bawa setiap hari ini kan jadi bau, jadi beban, jadi nggak nyaman. Kamunya nggak bisa mikir, nggak bisa fokus mengerjakan sesuatu, nggak bisa fokus pada orang yang mencintai kamu, nggak bisa fokus pada berkah yang datang di hidup kamu. Buang kentang busuknya. Kenapa kamu harus menyayang-nyayangi kentang busuk yang akan mengganggu kehidupan kamu, yang mana kentang busuk itu adalah energi negatif yang akan ada hadir di hidup kamu? Kenapa nggak kamu buang aja tuh kentang-kentang busuk itu? Karena semesta menghadirkan french fries, potato wedges, keripik kentang. Kenapa kamu nggak menikmati itu semua? Kenapa harus fokus ke kentang busuk yang bau itu, yang berat itu gitu loh? Jadi lepaskan. Move on dari segala yang menyakitkan ini. Karena kehadiran orang yang gak baik di hidup kamu, yang menyakiti kamu itu adalah sebuah penyeimbang. Tuhan kan ngasih kamu orang-orang baik, sekaligus orang-orang yang jahat. Kamu belajar untuk bisa belajar dari keduanya. Di orang yang baik kamu bersyukur, berbahagia. Di orang yang jahat-jahat dan pernah menyakiti kamu, kamu akan mendewasa, akan belajar untuk tidak menjadi seperti mereka. Kamu akan lebih menghargai orang lain karena kamu nggak mau orang lain tersakiti seperti kamu, kayak gitu. Keajaiban yang datang akan ringan langkah kamu kalau kamu melepas semua ini, ya. Lalu ada King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah orang yang dia ini nggak hanya merasa tercukupi secara materi, tapi bahagianya tuh dari dalam hati. Dia merasa terpenuhi, nyaman dengan segala pencapaian dia bersyukur atas segala langkah atau step by step yang sudah dia lakukan sampai dia mendapatkan singgasana dan kenyamanan hidup ini. Tapi juga di sini dia sangat menyayangi dirinya, dia sangat menyayangi orang lain. Hatinya seluas samudra. Dia ini yang paling legowo, mudah memaafkan, hatinya hangat. Dia ini sosok raja yang mau mendengarkan orang lain, bawahannya, staffnya, tidak ngejudge, tidak menghakimi, tidak juga menggurui. Jadi di sini orang-orang yang benar-benar wibawa, yang dihormati banyak orang, bukan karena dia kaya, bukan karena dia ganteng, tapi karena kebesaran hatinya. Dan memaafkan itu berhubungan dengan kebesaran hati, bukan? Maka di sini pesannya adalah diminta menjadi sosok ini. Nggak harus benar-benar sama, tapi tirulah dia yang bahagia dengan hidupnya dan bisa meraih segala impian dia, pendidikan, keuangan, istri yang baik dan penyayang, karena sudah bisa memaafkan, legowo gitu hatinya. Dan di sini dia digambarkan berbadan besar karena di sini hatinya besar. Dan di sini mengenai banyaknya pengalaman hidup dia menjadi raja karena ketemu banyak orang yang jahat-jahat, yang baik-baik jadi satu. Dan ini jadi pelajaran buat dia. Dan kamu pun juga bisa menjadi King of Pentacles, yang mana segala hal yang kamu lepaskan mengenai orang di masa lalu kamu yang menyakitkan ini akan membawa kamu pada impian kamu, di genggaman tangan kamu, kayak gitu. Dan menjadi lebih bijak intinya. Jadi nggak hanya kaya raya penuh dengan berkah, tapi juga bijak jiwanya, hatinya. The Sun, ending yang sangat indah sekali. Kartu ini aku shuffle, bener-bener shuffle ya, bukannya aku pilih-pilih untuk merangkai cerita, enggak. Ini random, acak, dan ini keluar. The Sun, kebahagiaan, hidup kamu yang lebih ceria, lebih berwarna, seperti yang tadinya The Moon. Aku baru sadar, aku merinding. The Moon yang gelap, gulita, nggak ngerti mau kemana, ada The Sun di sini, matahari yang siap menyinari kamu. Kalau saja kamu bisa memaafkan dia, memaafkan yang benar-benar memaafkan. Kamu nggak mengharapkan dia menjadi menderita karena pernah menyakiti kamu, kena karma setimpal karena
pernah bikin kamu nangis. Enggak, kamu akan fokus ke diri kamu. Kamu akan menyerahkan segala hal yang pernah dia lakukan yang menyakitkan itu pada semesta, pada Tuhan. Biarkan Tuhan dan karma yang bekerja. Kalau memang akan mendapatkan balasan negatifnya dia ini. Tapi kedepannya ambil dan fokus pada karma baikmu yang pernah dilukai oleh dia. Fokus pada karma baik kamu. Fokus pada impian kamu, tujuan kamu. Karena inilah keajaiban atau berkahnya. Kamu akan berbunga-bunga lagi, menjadi sosok seperti bayi yang polos ini loh, yang gak ada dosa, gak ada beban ya. Karena ini bertepatan juga dengan Idul Fitri, suci hati dan jiwanya. Kamu akan siap lagi menjadi bayi yang polos ini, yang siap meraih lollipop yang manis di depan matanya dia, yang kelihatan akhirnya setelah kamu tunggu-tunggu lama, kapan ya dapat lollipop. Dapat yang manis, segala impian kamu yang manis itu. Kayak gitu di sini. Dan kalau di sini dari sebaran kartunya, buat teman-teman yang hadir di videoku, sangat mungkin orang-orang ini adalah masa lalu kamu sudah jelas. Siapapun masa lalu kamu, pasangan kamu, mantan pacar, suami atau istri kamu sekarang, mantan suami, mantan istri kamu, orang yang pernah membuli kamu, merendahkan kamu, meremehkan kamu, menertawakan impian kamu, dan segala hal yang belum bisa kamu capai, ya intinya kamu direndahkan oleh dia. Ini juga harus kamu maafkan ya. Sangat mungkin orang ini kamu pikirkan saat ini orang tua, ya, karena Queen dan King itu usianya mature, jadi sangat mungkin orang tua di sini. Kalau memang iya, mungkin di sini orang tua kamu tidak menjadi orang tua yang seperti kamu harapkan, atau pernah secara sengaja ataupun nggak sengaja menyakiti kamu karena sebuah kejadian yang mungkin itu bukan maksud tujuan mereka. Maafkanlah. Karena yang namanya orang tua ya manusia juga, sama kayak kamu, pernah salah, baik disengaja ataupun tidak, pernah menyakiti kamu ya. Apalagi kamu terpaksa harus tinggal dengan mereka selama belasan puluhan tahun barangkali, jadi otomatis akan ada konflik ya. Jadi maafkanlah di sini, karena orang tua kamu tuh bukan raja, bukan dewa, manusia juga ya. Dan karena di sini pasangan, sangat mungkin pasangan kamu, mantan pasangan kamu, seperti itu. Ada bayi di sini, anak kamu ya. Jadi jangan kamu pikir anak-anak itu tidak bisa membuat kamu kesal dan jengkel dan marah. Bisa, terutama kalau mungkin di sini teman-teman ada yang anaknya sudah cukup dewasa, remaja, atau mungkin ABG yang bikin darah kamu mendidih. Kamu juga harus memaafkan dia. Karena selain karena ini kan darah daging kamu, tapi juga ya namanya anak-anak. Kamu sudah hidup selama mungkin 25 tahun atau mungkin 30-40 tahun. Anak-anak kamu mungkin baru hidup 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang pengalamannya kamu jauh lebih banyak. Jadi sangat mungkin anak-anak ini melakukan lebih banyak kesalahan yang bikin kamu marah, tapi ya dimaafkan ya, kayak gitu di sini. Jadi aku pikir sudah clear mengenai tarotnya. Aku akan masuk ke oracle-nya dulu. Ya, kita lihat. Forgiving dan learning. Oke, sekali lagi, ketika aku shuffle kartu ini bener-bener shuffle random yang lompat yang aku ambil. Aku tidak merangkai cerita di sini. Jadi di sini energi untuk memaafkan, harus memaafkan itu besar banget di sini. Memaafkan dan belajar. Itu yang penting, belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Ketika ada orang yang menyakiti kamu, kamu akan belajar untuk tidak menyakiti orang lain sebagaimana yang dia lakukan ke kamu. Karena kamu tahu sakitnya gimana. Dan di sini kamu belajar. Ketika kamu mungkin dulu disakiti orang tua kamu belajar. Kamu gak mau jadi orang tua yang seperti mereka ke depannya. Kamu mungkin pernah disakiti pasangan kamu belajar. Kamu gak mau jadi orang yang menyakiti pasangan kamu seperti yang kamu rasakan dulu. Kamu jadi bos, punya bisnis, kamu belajar. Dari kamu dulu direndahkan, diremehkan bos kamu belajar jadi atasan atau leader yang memperlakukan staff kamu lebih baik. Karena kamu ngerti sakitnya direndahkan, diremehkan seperti itu. Kamu dulu pernah dibullying di sekolah. Kamu belajar untuk lebih bisa menghargai orang lain, keunikan mereka, walaupun mungkin berbeda dengan kamu, karena kamu ngerti rasanya gak enak dibully. Kayak gitu. Jadi tolong lepaskan dan healing hati kamu dari masa lalu. Sesuatu yang buruk itu akan menarik keburukan, tapi sesuatu yang kamu memaafkan itu energinya cinta ya. Energinya cinta, maka kamu akan bisa menarik banyak cinta. Cinta ini gak hanya mengenai pasangan, banyak doa-doa dari orang sekitar kamu, menarik orang yang membantu kamu di jalan ketika mungkin ban kamu kempes dan kamu gak punya uang buat bayar,
dan sebagainya. Jadi semesta dan Tuhan akan mendatangkan banyak orang baik jika saja kamu bisa memaafkan dan belajar dari mereka untuk menjadi lebih baik, nggak seperti mereka. Karena kamu tahu rasanya nggak enak gitu. Lalu ada passion. Di sini lebih kepada, walaupun gambarnya seperti pasangan yang penuh dengan gelora, tapi lebih kepada passion. Ya, passion, sesuatu yang kamu impikan, gelora yang aku pingin banget kuliah di sana, aku pingin banget punya rumah sebelum usia sekian. Nah, itu passion. Aku pingin punya pasangan yang begini, itu passion. Maka di sini keajaibannya adalah kamu akan ringan langkahnya seperti aku bilang tadi untuk meraih segala impian kamu. Mengenai apapun, pasangan kah, rumah, anak, pekerjaan, uang, kayak gitu. Jadi biarkan hati kamu terbebas dari segala dendam, marah, dan kentang busuk yang kubahas tadi itu. Legakan hati kamu, karena hati yang sudah kamu kosongkan segala dendamnya itu akan siap menerima segala kebaikan dan berkah yang datang, dan juga orang-orang baik yang siap hadir di hidup kamu. Ada very soon. Nah nih, kamu akan dapat jawabannya dalam waktu yang akan datang. Cepat, kayak gitu. Ada Knight of Swords, cepat ya. Jadi kalau semakin cepat kamu memaafkan dia, memaafkan situasi dan apapun itu yang harus kamu maafkan, kamu akan mendapatkan balasannya atau karma baiknya secepatnya. Karena ini adalah janji ya, karena ketika kamu melakukan sesuatu yang positif juga yang akan datang. Seperti itu. Maafkanlah secepatnya, jangan menunda-nunda maaf karena merasa hatiku masih sakit, hatiku masih belum siap, karena luka yang dia timbulkan teramat dalam. Jangan, maafkanlah secepatnya. Semakin cepat kamu memaafkan, semakin cepat kebahagiaan datang di hidup kamu. Attraction. Di sini lebih kepada bagaimana kamu akan bisa menarik cinta yang banyak ya. Terutama di sini kalau kamu merasa, kok sampai sekarang aku belum dapat pasangan ya, kok sampai sekarang aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah ya. Coba dipikirkan lagi. Karena di sini kalau kamu sudah melegakan hati kamu siap menerima cinta yang baru, kamu akan lebih banyak menarik cinta. Terutama di sini memang cinta yang pasangan ya, couple gitu, mengenai pernikahan, rumah tangga, suami istri yang menyayangi, yang hangat, menghormati, sayang luar dalam, baik buruknya kamu, kayak gitu. Ya, kamu siap untuk menikmati kehidupan yang wangi seperti bunga-bunga ini ya, bunga baru sadar. Itu ya, jadi buang kentang busuknya yang bau nggak enak itu, kamu tuh siap untuk bunga mawar, bunga matahari, kayak gitu. Yes, ada kodok di sini, frog. Stepping into your power. Mulailah melangkah ke kekuatan kamu yang sesungguhnya. Ini energinya hampir sama kayak Knight of Wands ini ya. Natapnya ke belakang. Yuk move on yuk, bisa yuk. Menatapnya ke arah depan. Jangan mengingat-ingat yang jelek-jelek di belakang. Kalau nostalgianya menyenangkan boleh, tapi kalau nostalgianya ke hal-hal yang bikin kamu sedih atau marah atau dendam ya, jangan melihat ke belakang pada cerita-cerita yang gak enak. Ini waktunya, sudah waktunya kamu melangkah ke depan, menatap segala impian kamu, orang-orang yang akan hadir di hidup kamu yang lebih baik, kayak ya. Jadi pentinglah memaafkan itu, walaupun tampaknya remeh, tapi keajaiban yang datang tuh bisa sangat luar biasa. Squirrel. Jadi di sini memang kehadiran sebuah situasi atau orang yang menyakiti kamu ini sebuah perjalanan hidupnya kamu, garis takdirnya kamu untuk perkembangan spiritual kamu, perkembangan jiwanya kamu. Maka nikmatilah hidup kamu sekarang, nikmati segala berkah ya, seperti tupai yang menikmati kacang-kacangannya ini, dinikmati. Dan nggak usah berpikir gini, orang itu pernah menyakiti aku, apa karma buruknya atau apa balasan dari Tuhan untuk dia, semoga dia dapat balasan yang setimpal. Nggak usah berdoa seperti itu, karena kadang doa itu akan balik lagi ke kamu. Maka hati-hati dengan doa atau sugestinya kamu. Jangan sampai kamu sugestinya negatif ke orang lain, tapi nanti feedbacknya ke kamu. Hati-hati. Biarkan segala hal yang pernah dia lakukan yang jahat-jahat dan menyakiti kamu itu jadi tugasnya Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan karma yang bekerja. Kamu fokus pada karma baik kamu karena kamu pernah disakiti dia. Dapat karma baik toh kamu karena kamu sabar. Mungkin kamu pernah menangis, segala tetes air mata kamu ini akan digantikan dengan rezeki yang lebih baik, kayak gitu. Jadi terserah hidup dia mau berantakan, mau bahkan baik pun ya sudah, biarkan dia dengan hidupnya. Kamu fokus dengan hidup kamu. Kalau dia bahagia dengan hidupnya ya semoga kamu lebih bahagia dengan hidup kamu, kayak gitu mikirnya. Jangan berpikir nanti dia dapat balasan setimpal, nggak usah. Biarkan itu jadi tugasnya Tuhan dan semesta dan karma ya. Lalu di sini ada penguin mengenai diamond light activation.
Jadi di sini kamu setelah memaafkan akan dapat banyak energi positif yang akan hadir di hidup kamu. Terbukalah untuk menerima dan sambut mereka gitu. Jadi yuk memaafkan. Bisa karena segala yang positif ini akan bisa mewarnai hari-hari kamu lagi. Lihat deh, ada desain kebahagiaan kayak gitu yang luar biasa. Ada anjing di sini, divine service. Bagaimana kamu bisa melayani dirimu lebih baik gitu loh. Kalau kamu terus teringat-ingat dengan dia, melihat-lihat yang enggak atau mungkin di sini melihat yang keburukan dia, maka fokuslah ke diri kamu. Buat hidup kamu nyaman dengan memaafkan dia. Buat hidup kamu dipenuhi syukur dengan apa yang kamu dapat sekarang. Dengan begitu kamu lebih bisa menikmati hidup kamu. Dengan memaafkan kamu lebih bisa enjoy, ringan langkahnya, dan kamu siap untuk menyantap atau menikmati kentang goreng, perkedel, keripik kentang seperti yang aku katakan tadi, karena kamu sudah nggak membawa-bawa kentang busuk di tas kamu kemana-mana kayak gitu ya. Dan ya, itu yang bisa aku reading untuk kamu. Semoga ini pas momennya bertepatan dengan Idul Fitri. Kalau sekarang kamu lagi kumpul keluarga atau dengan teman-teman kamu, semoga kebahagiaan kamu dan mereka bertambah. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.